Ibu Dokter Grace Gladys, cabut nggak laporannya? Cabut nggak? Karena kalau nanti di persidangan akan ada beberapa oknum yang akan dicari tahu masyarakat. Kok bisa itu jarum suntiknya dijual? Yang kena lagi nanti pasti ada BPOM. Kasihan loh nasib-nasib orang itu. Jadi masyarakat mending deh langsung to the point, cabut semuanya, kamu kerja yang benar dan baik mulai dari sekarang. Karena kalau lu perpanjang itu kasusnya akan ada beberapa oknum yang akan kena. Pertimbangkan baik-baik segala keputusan yang kamu utarakan. Kemarin kita nggak tahu loh jarum suntik itu, Bu Dokter. Sekarang jarum suntik itu yang kita pertanyakan ini. Kok bisa? Kok bisa Ibu Dokter Reza Gladys? Mending cabut nggak? Cabut. Gak usah basa-basi deh, cabut aja. Kasihan loh beberapa orang yang kerja keras ini untuk dapat pekerjaan seindah ini, BPOM dengan yang jadi polisi ini. Kasihan Ibu Dokter. Dengan Ibu Dokter juga sudah capek-capek sekolah tinggi. Jangan sampai hilang semua gelarmu dokter, hilang semua masa depanmu. Kasihan. Sekarang lagi kasus suamimu lagi. Ya ampun. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini Jadi kemarin ada yang curhat di Komisi 9 DPR. Kenapa ya brand owner yang bermasalah ini berkoar-koar bahwa produk mereka benar dan betul, dan mereka mencari perlindungan kepada DPR. Logikanya aja, kalau produk kalian tidak bermasalah, kenapa kalian sepanik itu? Dan untuk DPR, undang juga orang-orang yang telah menjadi korban dari skincarean mereka. Mereka ini takut yang namanya miskin lagi. Menurut gue kalau kalian datang ke DPR nggak tahu malu, karena kalian itu tahu bahwa kalian itu menjual skincare yang namanya bermasalah dan sudah ada jadi korban. Terus kalian meng-create semua ini bahwa skincare kalian itu benar. Sadar. Nih guys, inget gak nih kemarin nih si dokter abu-abu ini nih, kan baru kemarin nih dia datang ke DPR kan beserta geng ulernya dengan harapan mau curhat ceritanya ya mengenai kosmetik yang skincare overclaim itulah. Dia pokoknya mau curhat lah. Dan kita pikir kan dia kan dokter ya, pasti pinter dong cara pembawaannya, public speakingnya keren, mantap. Ternyata pas dia ngomong di depan anggota dewan dengan matanya yang sayu-sayu gitu, yang bikin gemes para anggota dewan. Nah sekarang kita bayangin ya, nanti nih kalau kasusnya udah naik nih ke pengadilan, bayangin gak sih kalau si dokter ini ketemu sama si NM kan kalau gaya bicaranya kan jelas, mantap gitu kan, lantam kalau kata Bunda Korla. Nah kalau si ini nih si dokter abu-abu kan begitu kan gayanya kan. Nih kita ya simulasi dulu ya di pengadilan nanti nih, ketemu dong sama Pak Hakim. Pak Hakim kan pasti nanya dong, saudara dokter abu-abu, salah, apakah benar saudara sudah memberikan uang sekian M untuk saudari NM? Dijawab dong sama dokter abu-abu, betul Pak Hakim. Oke. Saudara NM, apakah benar Anda sudah menerima uang sekian miliar dari saudari dokter abu-abu? NM dengan mantapnya dia menjawab, ya, betul sekali Yang Mulia. Saya memang menerima uang sekian miliar dari si dokter abu-abu. Saya tanya lagi dong sama Pak Hakim, lantas kenapa Anda menerima uang sebesar itu? Sudah jadi tersangka, Reza Gladys ingin Nikita Mirzani dan asistennya ditahan segera. Laporan dokter sekaligus pemilik usaha produk kecantikan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani menemui perkembangan cukup signifikan.
Dengan ditetapkannya pihak terlapor sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Setelah Nikita Mirzani dan asistennya Mail ditetapkan sebagai tersangka, Reza Gladys menaruh harapan besar agar keduanya dikenakan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Karena dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan bahwa ancaman di atas 5 tahun ditahan, ujar Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh Polisian Polda Metro Jaya tentu sudah melalui proses yang secara subjektif dianggap cukup, dan tentu juga penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti sehingga menaikkan status menjadi tersangka. Ya, sudah sepatutnya kita menghormati sikap tersebut. Dan untuk diketahui bahwa penetapan status tersangka itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Itu baru tahap awal dalam proses criminal justice system. Nah, bagi Nick Mir dan atau kuasa hukumnya kan juga diberikan ruang oleh hukum untuk memberikan keterangan dan atau membawa bukti-bukti yang sekiranya dapat menggugurkan atau mematahkan dalil dari pada pelapor, supaya nanti kalau memang setelah melalui pendalaman dan diuji sehingga bisa saja penyidik jadi berpendapat lain, dan atau masih juga bisa melalui gugatan pra peradilan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan atau kuasa hukumnya, yang bisa saja nanti hakim pra peradilan berpendapat lain, atau malah sebaliknya hakim justru sependapat dengan penyidik. Di sisi lain, berdasarkan informasi diterimanya, Nikita Mirzani seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin kemarin. Akan tetapi, ibu 3 anak tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik. Menurut hemat kami, tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak melakukan upaya paksa pada kedua tersangka dilakukan penahanan, tuturnya. Laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani diketahui publik setelah diungkap kuasa hukumnya sendiri, Julianus Sembiring. Beberapa waktu lalu, dia menyatakan kliennya telah membuat laporan polisi terhadap artis Nikita Mirzani dan beberapa temannya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember tahun 2024. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dengan sejumlah pasal sekaligus, yaitu Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dan pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di antara ketiganya, pasal tersebut yang paling tinggi ancaman hukumannya adalah TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ke sini, ku terasa sedih, takutnya dijemput, tiba-tiba sama polela. Jirelu, panggilan ketiga, ku tak bisa lari, langsung dijemput, pasti pusing pala berbi, langsung ditaruh di sel bareng menantu. Sakit dadaku, ku mulai gemeredek. Asik ya, Mami. Kenapa Mi aku khawatir nih lihat Mami kayak gini. Aduh.
Malam kes ini ku tak bisa tidur. Aduh pusing palaku, takutnya dijemput tiba-tiba lagi. Kayak dulu itu. Lek garam dan madu, iya. Kak Dewi lagi gabut ya. Aku lagi gabut saya. Yang terakhir, berdasarkan laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya, Reza Gladys diduga memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani setelah merasa produknya dijelek-jelekan oleh Nikita di live di TikToknya. Uang itu diberikan Reza Gladys setelah bertemu pada tanggal 13 November tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar 5 miliar rupiah supaya tidak lagi menjelek-jelekan produknya di media sosial. Reza Gladys kabarnya menyanggupi permintaan uang tersebut sebesar 4 miliar rupiah. 2 kali, masing-masing 2 miliar pada tanggal 14 dan 15 November tahun 2024. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.